Nativa dan aku senang banget gitu masih punya kesempatan untuk melanjutin mimpiku lagi dan aku merasa Alternativa adalah platform yang tepat buat aku dan mimpiku itu bisa berjalan gitu agar tetap berjalan dan aku mungkin perkenalanku lebih ke storytelling aja kenapa aku bisa ada di sini sekarang gitu ya mungkin yang teman-teman yang udah tahu aku ada di Basecamp Alternativa dan ya aku bisa ada di sini mungkin karena aku bertemu dengan orang-orang yang menghargai mimpiku dan akhirnya mimpiku diapresiasi dan aku layak untuk berjuang lagi dan aku merasa aku benar-benar bersyukur banget masih memperjuangkan mimpiku, memperjuangkan pendidikanku sampai sekarang karena pada sejalan dengan aku memperjuangkan itu banyak sekali opportunity yang aku dapat. There's a lot of opportunities that I got. Dan aku benar-benar sekali lagi aku sangat bersyukur banget setiap harinya bisa ada di sini dan aku masih ada kesempatan untuk bisa ketemu sama kalian yang aku yakin mimpi kalian tuh pasti keren-keren banget dan apa ya aku gak bisa ngucapin banyak hal mungkin akan ada banyak hal yang bisa aku sampaikan ke kalian tapi aku tidak mau mengeja itu sekarang gitu yang jelas I'm proud of you guys. Kalian masih mau memperjuangkan mimpi kalian. Dan ya, kita pasti bisa dapetin apa yang kita harapkan asalkan progres kita itu sejalan gitu dengan apa yang kita jadikan tujuan. Mungkin perkenalanku singkat aja gitu aja mungkin. Oh, ada yang nanya nih. Kak, kayak orang demam betul. Aku sebenarnya, ini gak tahu ya bilang ke Kak Aska atau ke aku, tapi aku lagi pilek sih sebenarnya, lagi pilek. Jadi kalau suaraku agak-agak dilancep mic itu dia agak terpengaruh karena lagi flow gitu. Dan apa ya? Itu aja sih. Mungkin lanjut ke yang lainnya dulu. Oh ya, aku mau masuk ke psikologi, Ui, benar. Kalau misalnya diceritain kenapa aku pengen masuk ke sana, there is a lot of reasons. Yang jelas, I want to help people dan banyak hal yang bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga I want to help myself first. Tapi bukan berarti aku masuk ke psikologi untuk berobat berjalan gitu, enggak. Karena aku merasa aku mau masuk ke psikologi karena ada hal yang ingin aku cari tahu di psikologi gitu. Untuk aku sendiri kayak kenapa misalnya, kenapa ketika aku suka sama seseorang, kenapa tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu dalam diriku gitu. Dan aku ingin mempelajari itu dari sisi psikologi gitu. There's a lot of reasons dan ya salah satunya itu. Mungkin lanjut aja nih ke teman-teman yang selanjutnya, silakan. Halo, udah kedengaran belum? Hai, udah. Hai, Oke. Em, Kenalin nama aku Nevada. Aduh, nervous. Oke. Maybe a lot of you guys not familiar with me. I'm from Borges by the way. Dan jujurly, gue nggak pernah aktif di luar Borges gitu. Jadi ya, udah gitu aja. Ngomong apa ya? Bingung. Em, Ya, seperti yang udah Dinan bilang tadi ya, kalau di sini tuh kita nggak mau kayak menggurui atau apa ya, kayak ibaratnya tuh kayak kita ngerasa superior atau lebih pintar dari kalian itu enggak. Kita di sini pengen sharing dan apa ya, karena konsepnya kan discuss with us ya, jadi kita diskusi bareng-bareng di sini. So, ya, gitu aja. Aduh. Bentar, ada yang menarik nih. Kak Dinan kopinya Golda. Sorry, kita bukan afiliator kopi Golda. Kita tidak suka kopi Golda karena gulanya 25 gram. Kita kopi Good Day, gulanya 26. Lebih banyak 1 gram, tapi yang jelas lebih enak. Tapi sebenarnya aku jujur, aku pengen mengafiliasi untuk kalian tuh minum air putih aja gitu. Tapi kayaknya, apa iya? ya Tadi minum kopi dia.
Ya lebih sebenarnya kenapa gak Golda ya? Sebenarnya itu Golda itu kesukaannya Surya, tapi jangan berharap kalian minum kopi Golda kalian bisa bisa ngerjain soal MTK gitu. Aku tidak menyarankan sih. Kopi Golda, kopi Golda gulanya banyak banget serius. Betul, kita tim Good Day, betul betul. Good Day itu lebih enak banget. Iya, ya tim Nescafe enak juga. Tapi sebenarnya kopi yang enak itu kopi ini sih, kopi kapal api. Jujur aja gitu. Oke, sekarang tadi makasih banget banyak nih buat Nevada Hadid. Selanjutnya mungkin Zaki nih buat menceritakan dirinya juga. By the way, Nevada udah selesai tadi belum? Udah. Oke, silakan Dan Zaki. Zaki banyak Ya. fansnya tahu. Bener-bener banyak Halo, fans. udah kedengeran belum guys? Udah aman. Okay. Hello everyone. I'm actually so nervous today. My name is nama aku Noval Zaki. Aku dari Horizon 003. Aku dari Horizon 003. Aku sama Kak Geda, Kak Nindya sama Kak Ola. And by the way, the reason I joined for volunteer because I want to force myself to be more diligent person. Kayak aku orangnya itu mageran. I'm a coach potatoes, and so I hope if I volunteering I can do better, especially I love speaking in English. So you guys, if you want to have friend who can speak English with you, you can just hit me up. Thank you so much, guys. Alright, thank you Nervous. so much. I saw a lot of comments about you. Oh ya, by the way, ya aku JYP stan. Apa? Sorry, apa Zaki? Tadi ya denger? Aku fansnya Stray Kids, ITZY, Twice, Blackpink, banyak. Oke, K-pop guys. Oke. Oke. Ya, gak apa-apa, setidaknya bukan JKT kayak Genta. Oke, makin banyak fansnya ya. Oke, alhamdulillah kita punya sesuatu yang bisa Wow. dipamerkannya di DWU ini. Selain Kopi Golda di DWU-nya Surya, kita punya Zaki yang bisa jadi brand ambassador kita. Jadi kayaknya yakin banget nih, selanjutnya pasti 1.000 orang terus nih. Oke, kalau gitu mungkin Kak Aska mau ngomong lagi nggak nih? Ada hal yang Jujur aku mau nggak, disampaikan aku gitu? apa ya? Jujur aku bingung mau ngomong apa karena ini permulaan DWU kita, HWU kita. Tapi sebelum kita mulai HWU ini, kita mending gini nggak sih? Volunteer, apa minta salah satu dari anak-anak kita yang menggemaskan ini untuk introduce themselves. Ayo, siapa Boleh? yang mau memperkenalkan diri? Oh ya, mungkin perkenalan dirinya you can use English or use Mm-mm. bahasa or mix. Yes. So don't be afraid or don't be shy because we're just talking. Jadi santai aja kalian mau pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Indonesia, it's fine. You want to tell your story what today, you want to tell your story about your progress in Alternativa or something, it is fine. Or you want to tell us about your crush, it's fine. Everything that you wanted to tell us about, you can share to us. Jadi teman-teman boleh banget nih buat kita introduce dulu. Kita kan awal-awal banget, kita jangan langsung ke grammar gitu, santai aja. Mm-mm. Because kenapa kita ngadain ini? Karena kita bukan pengen kalian tuh jago bahasa Inggris gitu, tapi kita pengen kalian itu suka sama bahasa Inggris terlebih dahulu. Kalau mungkin misalnya kita langsung ke soal, kita langsung ngerjain banyak sekali soal-soal, mungkin kita bisa ngerjain soalnya. Tapi apakah itu tujuan kita dalam belajar bahasa Inggris? Tentu tidak kan. Tujuan kita belajar bahasa Inggris bukan untuk menaklukkan soal-soal. Tapi tujuan kita belajar bahasa Inggris untuk bisa menggunakannya. Untuk agar kita bisa ngobrol dengan banyak orang, agar kita bisa ngobrol dengan banyak orang dengan lingkup yang lebih luas dalam lingkup global. Dan ya, mungkin akan ada banyak sekali hal yang bisa kalian dapat ketika kalian belajar bahasa Inggris, bukan hanya untuk menaklukkan soal aja. Tuh. So, anyone? Ada yang mau ngobrol?
ada yang mau introduce yourself? Jangan malu-malu lah, masa kita belajar bahasa Inggris kita malu-malu. Siapa nih? You Raise hand can aja ya. also tell about your dream. Oh, banyak banget. Oke, Wow. Koyo is melting. Oke, we got two people. We Hmm. got two. Silakan, Koyo is melting. Okay, hello. I'm actually very, very nervous. My heart is literally beating out of my chest right now. Hi, everyone. My name is actually Yoko, but you can call me Koi or Koyo, Koyosabe, whichever you prefer. I'm pretty new in Alternativa. I'm from batch 2, and I don't know. It's nice meeting you all. It's been very fun talking to everyone since I've joined the Discord. So I've been talking to a lot of new people from Alternativa, and you guys are all very welcoming. And yeah, it's been fun. I don't know what to say anymore. Okay. I'm so sorry because I'm not hearing your voice clearly because there is noise on your voice, but I know exactly that you are telling us about something cool. And I just want to say that it's a brilliant story. And yeah, I'm feeling lucky because I can having this conversation with you. Um, sorry, Koyo is melting. Jadi kamu udah, sorry, angkatan berapa tadi? Aku angkatan 24. Aku pakai C kelas Oke. 12. Wah, suaramu, sorry banget kalau di aku Masih kedengarannya dengar ya? kecil banget. Kalau mungkin teman-teman yang lain, mungkin Nevada, Zaki, atau Kaska mungkin boleh bantu buat jawab karena suara di aku ini lumayan kecil nih. Sama, Am I like kecil so juga far? ya. Hmm, kecil tapi bisa aku paham kok. Like I Alright. can still understand. Jadi, sorry. Mendingan nggak? Oh iya. Oke, udah mending. Oke. Ya. Iya, jadi I'm in 12th grade, paket C. But I'm Oh, actually 20. I'm actually 20 years old. so do What? I. Aku juga pakai C. Oh, that's cool. Yeah. Okay, I'm sorry. I'm actually shaking right now because of how nervous I am. It is fine. It But is I okay. but I know how it feels. So yeah, just take it slowly and take it easy. Take a deep breath first. So yeah, I know how it feels. It's fine. It's fine. It is okay. It is okay to feeling nervous. But I know exactly that you are doing so well. Jadi santai aja kalau misalnya kamu merasa nervous, lanjutin aja yang tadi kamu mau ngobrolin. Mau di mix juga gak apa-apa. Mungkin kadang kalau kita maksain dalam keadaan nervous, maksain bahasa yang sedang kita pelajari. Kalau aku sendiri ya, aku kadang masih apa namanya, masih terbata-bata juga dalam hal ngobrol. Kalau misalnya lagi feeling nervous dan aku merasa harus ngobrolin sesuatu dengan bahasa yang sedang aku pelajari. Jadi it is okay. Silakan, Koyo. Jadi aku mau nanya ini deh. Kamu kan pakai C ya, berarti kalau gitu tahun depan, berarti sebelumnya udah pernah dari pondok atau udah pernah SMA? Pernah putus sekolah, nggak SMA. Jadi SMP nggak lanjut. Gitu. Oke. Iya. Alright. Jadi ada gak satu hal yang mungkin kamu mau sampaikan ke teman-teman yang ada di sini gitu? Mungkin apa ya? Just take things one step at a time, and thank you for all the things. Aku banyak lihat keren, banyak yang bilang aku keren. Thank you.
very much. If anyone wants to also, if anyone wants to have like a speaking partner for English, just hit me up also. You can hit me up anytime. I'm chronically online, so yeah, Alright, that's thank you all. very much. That is so lovely. Oke, kita lanjut ke makasih Banyak banyak banget ya nih. Kak Koyo udah nyampein pesan-pesannya. Mungkin dari Kak Aska, Nevada, atau dari Zaki mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Setelah itu kita akan ngejelasin Santai aja. belajar bahasa Inggris kita itu bakal seperti apa. Oke, oke. Mungkin dari aku ya tetap lanjut introduction sih. Like we want to get to know each other better. Tapi ini banyak banget yang angkat tangan. Kira-kira milih siapa ya? Aku serahin ke kakak aja deh, siapa yang mau dipilih. Waduh, kita voting di chat aja gimana? Oh, itu banyak yang request Bida, Bida Mia. Iya boleh deh Bida Bida. Mia Kalista. Bida, takut sama Bida. Oi, Oke, Bida. silakan Bida. Udah resen ya. Udah, silakan Bida. Hello. Halo. Okay. First of all, I'm not a scary person. Like what the Queen of Kubental said, I'm not a scary person. I'm very kind, innocent Alright. person. Oh, Okay, so hello, all of you, people on Earth, mortal people. My name is Abida Kilakanahaya. I'm from a very small city in the middle of nowhere in the Java Island. I don't know what talking about. What should I talking about? Should I be telling something? Of course, if you want to. maybe. I don't Oh, I don't know if what you want to, you can tell us about your daily story. I mean, like, what happened in your day to day, or something happened in the past, or something like interesting to tell us about. It is fine. Everything that you wanted to tell us about, it is okay if you want to tell. Oh, I have something interesting, I think. Have you Alright. ever heard this saying that a good man die early? Sorry, what? Have you ever heard the saying, they say that good mans, they die early? I heard that one, but in I a have. song. Well, I never really actually heard that, but I have experienced that. I have seen. So some people actually asking me how to speak English, blah blah blah. So I always wanted to share a little bit of story of how I learning this Oh, English. wait. I'm sorry about disturbing your speak, but I want you to turn your cameras on because a lot of comment here want to see your face. Also, I'm it naked. might. Alright. I'm naked. I'm sorry. Oke, udah kejawab ya teman-teman. Jadi sorry banget nih, Astaga. kenapa gone cam? Wait. Okay. First of all, why are you naked? Well, I have a nap, so men they don't. I don't know. I don't Oh, think a lot of men use like clothes when they're naps. Are you any man sleeping with clothes? Are you naked for me? Like me? I'm Hold on. using my clothes when I'm sleeping. Okay. my brother uses his clothes when sleeping. Even my dad. Kayaknya lu aja deh. I'm sorry. I cannot show you more because it's aurat ya, mohon maaf. Alright. Okay, the saying is those people who are kind, they die early. So I have a best friend who told me about English. Okay, he's like half British, half Indo, so his English is like God tier. And then he's very kind person. He's very caring. He's just like a Jesus, I suppose. He's kind. He's tall. He's religious. He's rich. He brought me everything. Okay, he is a man with providing mindset. He is unbelievably good
I have to say gorgeous. Yeah, he's very handsome indeed. He's dead 2 years ago, apparently. And then he's a very, how do I say that? I don't know what I'm talking about. But he died because he's very kind. Okay. He often worked himself too hard to fill someone else's expectation or someone wishes, which is, in my opinion, that is the cause of his death. He's died because a sickness. And then I have promised him something, that I will not let you die. No, I mean he's dead, but everything that you pass on me, all that knowledge, all that experience, I will not let that die. Okay, so all of you, I'm not a master of English. Okay, I'm not a master of anything. I'm still learning. But if this is so random, but if you wanna ask me about something, wanna learn about something, you can always hit me up on DM. Okay, and then you might help me to make my wish come true, might make that promise come true. Because I don't want my best friend to die. Okay, I want someone to have the same knowledge he passed through me. And then I have one note that probably nobody said to you, but don't be too kind. You can be kind, but don't be too kind. That will kill you. Okay. I don't know. This is so random. I don't know what I'm talking about. All right, You thank you know, for telling us. There is beautiful, for y'all. me. You talk about being kind, but don't be too kind. But I think if you want to be kind, it is okay if you want to be too kind, in my opinion. Because apa ya, kalau misalnya kita mau jadi seseorang yang baik, ya ketika kita memasang parameter, ketika kita mau melakukan hal baik, ya kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan sebagai menjadi orang yang baik. Menurut aku gitu. So I Interesting. want to say that if you want to be kind, it is okay if you want to be over kind or want to become more kind than people than usual. Jadi, oh ya sorry banget teman-teman. Aku tuh pengen banget kan ngobrol kita mix bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kalau misal teman-teman kurang mengerti apa yang sedang kita omongin, maksudnya tadi misalnya kan tadi ada yang ngobrol full English dan kalian merasa tidak ngerti gitu. It is okay. Kalau misalnya kalian tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan orang lain ketika mereka menggunakan bahasa Inggris, it is fine. Karena bahasa Inggris itu bukan tolak ukur dari intelijen, bukan tolak ukur dari kepintaran seseorang. Bahasa Inggris itu hanyalah sebuah bahasa, dan ketika kalian tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, it's fine. Karena mungkin itu bukan jadi kemampuan yang kalian sedang tekankan dalam hidup kalian. Bener gak? Jadi it's fine if you not being able to speak in English. Karena sekali lagi, English is not a parameter of intelligence. Gitu. Oke. Oh ya, thank you very much Bida udah ngasih cerita. Wah, keren banget. Aku sih kurang setuju di akhir aja, maksudnya terkait dengan menjadi baik hati gitu. Tapi overall, that is a interesting story. Thank you for telling us. Dan selanjutnya mungkin ini terakhir. Untuk selanjutnya kita ngasih kesempatan, tadi banyak yang request kan Mia Stargirl. Oke, silakan nih Mia Stargirl kalau mau on mic. Okay. Hi. Am Hi. I audible? Okay. Oh, sorry, I'm not hearing your voice clearly. Can you turn your mic more close to your No. mouth? Oh, okay. Okay. Is it audible enough? Wait. Okay. All right. Okay. So, I'm very sorry because I cannot turn on my camera right now. But I don't know what should I tell about myself. But my name is Mia and aku angkatan 22. I'm aiming for psychology UI, same as Kak Dinan. So yeah, maybe that's all that I can tell about myself. There's nothing interesting about me actually. I don't know, I'm very nervous right now. I cannot
think about anything. Hello. Hello? Okay. Hello. Can you guys hear me? Yes, we A little can. bit. Yeah. Okay. That's all I can tell about myself, I guess. Wait. Hello. Oh my God. I'm sorry because I turn my voice off. Jadi aku gak bisa balas barusan. Aku udah dengar suaramu. Sorry. Oh. I thought no one heard my voice, but yeah. That's all about me that I can tell to you guys. And okay, maybe about my hobbies. I love to sing. Sorry, And you like what? I love to sing. I love singing. Oh, singing. All right. What's your Yeah. favorite singer? I If have you a like lot Taylor of, Swift, we have to have more conversation after this Zoom meeting. I love Taylor, but I love Nicki much All right. more. So yeah, I was about to go to her concert, but like I was having a little bit problem with my health, so like I canceled it. I literally already bought the ticket, but I canceled it like ya 5 hari sebelum konsernya. Now I'm still so sad about it. So now we need a proof that you are love singing. Can you sing any song? Okay. Do you guys love New Jeans? I want to sing New Jeans song. I'm not. Okay, just Nicki song then. Take a chance with me. How about it? Or Okay. what do you guys know? Okay, just take a chance with me. I only know about Wait. One Direction, Taylor Swift, Justin Bieber, and also Shawn Mendes. Okay, wait, a Taylor Swift song? Wait, gimana tuh lagu Enchanted? I know. Indeed, I know. Yeah, I only memorized the lyrics of Enchanted. All right. Yes, Go on. is sparkling, don't you let it go. Someone just another home. Dah, gitu aja. Wow. I'm sending applause. Yeah. No, you're so sweet. Wow. Jujur, suaranya bagus. Jujur, it's so stunning. Really stunning. Yeah, Keren banget. thank Aduh, you. aku sebagai That's so penggemar sweet Taylor of you. Swift, kita harus kamu selanjutnya setelah ini harus sering-sering ngirim voice note ke WhatsAppku sih lagu Taylor Swift. No. Oh my God. Riz, Sigma banget gak sih? You got a raise, man. Alright, thank you very much, Mia. Yeah, Makasih udah thank you. menyanyikan lagu favorit anak muda zaman sekarang, meskipun banyak yang tidak suka juga dengan Taylor Swift. Tapi Thank you Babe very much. suka. Kenapa? Okay. Tapi Babe suka lagu itu. Oh iya, Babe suka lagu Taylor Swift. Yoi, benar. Yeah. Okay, Oh, thank makasih. you for having me. Thank you very much. Oke, teman-teman, kita sudah selesai nih buat sesi introducing dan sesi ngobrol-ngobrol santainya. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita pasti akan adakan sesi ngobrol-ngobrol dulu gitu sebelum kita lanjut ke materinya. Dan untuk selanjutnya mungkin ya ke depannya kayaknya bakal ada terus deh sesi-sesi nanya-nanya how was your day atau hal-hal yang mungkin bisa kalian bagiin ke banyak orang gitu. Untuk sekarang kita akhiri dulu nih Mas terkait dengan sesi ngobrol-ngobrol ini. Kita lanjut ke sesuatu yang lebih
Serius. Bukan serius juga sih sebenarnya, lebih ke materinya Takut. aja. Ya takut banget. Mama aku takut. Seben- Bentar. Sebenarnya masih ada sesi diskusi juga sih, sesi ngobrol-ngobrol selama materi. Tapi ya Benar stay benar benar. tune. Benar. Kita Apa ya, akan aku share melihat. screen jadinya. Iya, kamu aja deh. Kak Aska aja deh yang share screen. Boleh. Nggak usah panggil aku Kak, kamu lebih tua. Kenapa juga kamu flase? Cukup tahu. Iya, wait. Eh, kelihatan nggak? Ya, Semua sudah. maaf banget. Oke. Udah, aman. Ketik satu kalau PPT-nya sangat eye-catching. Sengaja. Tuh, berarti emang selera kita tuh dalam desain masih bagus, Kak Aska. Iya, nggak kayak Tuh, PPT guru sama dosen itu sangat betul. boring. Betul, PPT dosen itu PPT 2009 yang background-nya masih hitam putih. Real. Fontnya Calibri. Ini mah lucu banget fontnya. Betul, Oh apalagi ya, ada pokoknya PPT. muka-muka lucu seperti kita. Jadi cewek-ceweknya nggak mau pada ngirim foto, tapi Ya ini emang kita yang sebagai laki-laki kita diekspos ini parah. Oh, biarin. Parah emang kita Kan yang dijual di chat sini. dia terlalu mana menggemaskan. dibalik lagi. So baby girl. Oke, silakan Kak Asta untuk mulai PPT-nya. Mulai. Oke, jadi kita masuk ke sesi serius dulu, yaitu English for Dummies. Nah, sebenarnya nama English for Dummies itu dari inspirasi dari Dinan sih. Kenapa kamu milih English for Dummies? Karena aku pernah lihat aja gitu salah satu channel YouTube, lebih tepatnya channel YouTube-nya Iqbal Ramadan. Waktu itu aku sempat ngikutin dia bikin kayak sesi talk show gitu sama salah satu influencer juga, dan aku terinspirasi dari itu aja gitu. Namanya English for Dummies juga. Nah di situ kayak ngobrolin tentang hal-hal berkaitan dengan bahasa Inggris gitu. Bukan ngobrolin tentang grammar, tapi banyak ngobrolin tentang bagaimana sih penerapan bahasa Inggris setelah kita belajar. Bagaimana sih belajar bahasa Inggris itu seperti apa rasanya, dan tujuan-tujuan belajar bahasa Inggris itu apa gitu. Apakah tujuan-tujuan bahasa Inggris itu harus ada tujuan seperti menaklukkan soal aja. Makanya itu juga aku ngerasa bahwa ketika kita belajar bahasa Inggris, kita itu jangan menargetkan kita hanya bisa ngerjain soal SNBT di subtes literasi bahasa Inggris, tapi kita harus punya tujuan yang lebih luas lagi. Makanya itu kita harus benar-benar belajar dari basicnya. Karena ketika kita mempelajari sesuatu dari basic, kita akan dituntut untuk, bukan dituntut juga sih, intinya kita itu belajar dari hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu agar kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, materi yang lebih expert. Kalau misalnya kita belajar matematika sekalipun ya, untuk belajar ke materi selanjutnya kita harus belajar aljabar dan segala macamnya. Dan itu juga sama seperti kita belajar bahasa. Aku juga tertarik dalam belajar bahasa Indonesia dan juga belajar bahasa Inggris. Untuk beberapa waktu ini sih aku lagi mempelajari juga belajar bahasa isyarat, tapi masih damis banget, benar-benar apa basic banget, masih pengertian-pengertian aja, masih belum tahu penggunaannya. Aku Tapi bisa tuh balik Kak bahasa lagi, isyarat. kenapa? Aku bisa tuh bahasa isyarat. Mau bimbel gak? Boleh? Widih. Boleh. Boleh? Nanti. Nah, aku balik lagi ke English for Dummies tadi. Kenapa aku milih ini? Karena menurut aku ini nama yang cocok untuk kedepannya kita itu akan mempelajari sesuatu yang benar-benar dimulai dari basicnya, dan basicnya juga kita nggak akan stagnan di basicnya aja, tapi kita akan ada progres. Setelah itu kita akan belajar sesuatu yang mungkin tingkatannya lebih tinggi dari basic gitu. Dan ya itulah kenapa aku sama Kak Aska awalnya bikin sesi ini namanya English for Dummies gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Silakan Kak Aska. Ya. Ini pada Ini ya. nungguin slide selanjutnya nih. Sebaiknya jangan terlalu santai.
Oke, jadi ini intinya, ini overview materi kita, ada vocabularies, ada grammar for dummies, reading for dummies, speaking for dummies. Speaking for dummies ini bukan speaking for dummies, ini lebih ke speaking with us. Dan buat materi speaking with us nih agak secret-secret dulu. Terus ada breakdown materi leading, nah ini baru yang kita serius banget. Tapi untuk sekarang kita lebih ke perkenalannya aja sih. Nah, kita santai-santai dulu. Benar. Kita santai-santai dulu Sangat aja. lagi Santai bete. dulu gak sih? Aduh Santai guys, dulu ini gak sih? bukan paket LGBT. Iya emang ini pilih aku awalnya, wah ini menuai kontroversi gak ya? Ada warna-warni gini gitu. Tapi udahlah, Hey, karena sebenarnya pelangi kita itu tidak seindah dulu gitu kan. hey itu persepsimu Vocabulary. aja. Pelangi di aku masih lucu. Kayak Oh anak ya, TK gitu. oke. Ya anggaplah ini pelangi yang menurut kalau misalnya kita menganggap pelangi yang sekarang itu kontroversi gitu kan. Kita anggap ini pelangi yang dulu gitu yang masih indah. Betul, semua Hah? tergantung mindset. Kenapa ini Naya? Kata Naya tadi PU gay banget. Nah maksudnya, waduh. Naya Gak tolong paham lagi. jelaskan maksudnya. PU kenapa tadi? Apa boleh? Can you guys tell me what happened? PU emang pelangi kode. Pasti Wendy mengajarkan hal-hal yang tidak baik ini kayaknya. Wendy takut banget. Wendy, mana sih Wendy? Entar lah, gue nanya Wendy ada apa. Oke, Panggil Kaska deh, lanjut nggak aja. apa-apa. Oke. Oke, jadi apa ya? Nah, kita jelasin materi ya. Oke, jadi pertama ada vocabularies for dummies. Aslinya ini meet ini tuh kita ngomongin vocabularies for dummies, tapi ya kita santai-santai dulu. Nanti, oh ya spoiler alert, ada quizzes juga. Terus ke vocabularies ini itu cuman sharing-sharing tips aja, gimana progres kalian. Ada kalian masih struggle sama dalam menabung vocab atau apa, ya itu ya kalian tahu lah. Nah, aku udah pernah bahas juga di kelasku sebelumnya. Terus ada grammar for dummies, ini suhunya ini dinan kayaknya ini. Ada part of speech, ada tenses juga. Oke, oh ya kalau part of speech ini tuh ada 2 pertemuan ya, saya banyak banget part of speech-nya ini. Benar. Dan oh ya, kalau kalian tahu, grammar tuh sebenarnya juga dibutuhin di literasi bahasa Inggris buat biar kalian tuh paham sama isi teksnya gitu. Saya kan ada present tense, ada future tense, ada past tense. Jadi kalian bisa ngebedain kalimat mana yang ngomongin tentang masa lalu, ngomongin tentang masa depan, dan lain-lainnya. Terus ada reading for dummies. Nah ini baru agak tidak tidak terlalu santai. Jadi kita mulai belajar cara skimming sama scanning. Terus ada speak with us, itu stay tune deh, topiknya menarik banget. Betul. Kayak itu relate banget sama kalian nanti. Terus yang terakhir ada breakdown materi literasi bahasa Inggris. Jadi aku udah bikin materinya tuh, aku udah bikin topik-topiknya apa aja. Dan ini apa ya, kata aku sih semangat sih, ini bakal wow banget. Siap-siap membantai. Ya, benar. Jadi kok belajar scamming sih, masa mau nipu? Scanning, astagfirullah. Oh iya teman-teman, jadi kenapa kita milih ini semua? Karena aku ngerasa teman-teman itu kenapa kita nyantumkan grammar ya di sini? Karena untuk grammar benar kata Kaska tadi gak terlalu diperlukan di subtes di SNBT, tetapi untuk memahami satu konteks kalimat, we need to understand about we need to understand about the overview of grammar. I mean like tenses. Kayak misalnya kita untuk mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Misalnya nih, ada satu verb, misalnya reviewing, sama reviews itu kan 3 hal yang berbeda. Yang pertama reviews, menolak, reviewing, menolak, dan yang ketiga reviews it, ditolak. Nah itu kan 3 hal yang berbeda. Meskipun ada 2 pengertian yang sama, tapi penggunaannya tetap berbeda. Nah itu dia kenapa kita harus mempelajari grammar secara overview aja. Kita gak perlu mendalami aja.
Tapi yang jelas kita perlu belajar grammar untuk memahami konteks kalimat. Karena kenapa? Kayak misalnya nih, kita mau teknik, aduh aku kok bilang scanning mulu ya, keinget scanning mulu, teknik scanning ini, scanning sama skimming. Kita bisa baca cepat, kita bisa mencari satu informasi, tapi kita tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Itu maksudnya kayak kita bisa baca cepat nih, baca bla 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 bla, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang sudah kita lewati itu pengertiannya apa gitu. Jadi makanya kita sedikit sedikit harus menyentuh topik grammar gitu. Dan ya, grammar make you more cooler. Jadi ketika kalian bisa grammar, kalian sedikit terlihat lebih keren. Misal kalian bisa apa ya? Enggak deh, gak mau pakai analogi ini. Yang jelas kalau misalnya kalian belajar grammar itu juga ngebantu kalian gitu. Dan apa ya yang bisa aku sampaikan terkait dengan grammar? Oh iya, kalau misalnya kalian ngerasa grammar ini adalah topik yang berat, jadi kalau misalnya kalian berpikiran seperti itu, ya sebenarnya ini bagian dari kalian mempelajari hal yang sedang kalian ingin pelajari gitu. Nah, ketika kalian nanti mungkin ikut SIMAK UI, itu kan kalau yang aku tahu SIMAK UI itu apa ya, lebih sulit 3 kali lipat dari SNBT. Dan di grammar dan di SIMAK UI itu grammar banget soalnya. Dan grammar itu bukan tingkatan yang basic gitu, malah tingkatannya itu udah overpower banget kita bisa pahami. Di UTUL pun, tapi tingkatan di UTUL subtes Inggris di UTUL sama di SIMAK UI lebih tinggi di SIMAK UI. Jadi mungkin kalian yang ingin mengejar UI gitu, mungkin ketika kalian udah bisa menguasai grammar ini bisa ngebantu kalian gitu. Gitu. Terus aku sedikit ngejelasin tentang grammar itu sebenarnya apa sih kan? Kalau aku sendiri, aku mengartikan grammar itu, intinya grammar itu adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk kita bisa mengatur percakapan dengan orang lain. Tata kebahasaan sama dengan ini sih sebenarnya, tata bahasa dalam bahasa Indonesia juga. Kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin kan kalau kita mengacu pada pengertian tujuan bahasa itu apa gitu kan. Tujuan bahasa kan tujuannya untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dan kita bisa saling memahami satu sama lain apa yang sedang dikomunikasikan. Itu tujuan bahasa salah satunya. Dan sama dengan bahasa Inggris juga. Karena tujuan bahasa ya tujuannya ada di esensi komunikasi itu tadi. Tapi sebenarnya kalau kita mau benar-benar pengen tahu apakah orang-orang di luar sana itu benar-benar menggunakan grammar atau enggak, not everyone using grammar, even mereka itu adalah orang native sana. Karena sama dengan orang Indonesia, nggak semua orang nulis bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang bagus. Maksudnya bukan tata bahasa yang sesuai dengan yang disempurnakan gitu. Jadi tapi itu tetap membuat mereka tuh bisa berkomunikasi gitu. Hanya saja grammar ini hanya menyempurnakan komunikasinya aja. Kita nanti aku gak mau bahas tentang grammar sebenarnya, cuma aku ngasih overview aja grammar itu seperti apa. Intinya tata bahasa sama dengan tata bahasa dalam bahasa Indonesia juga gitu. Intinya kalian juga perlu ngerasa ini adalah materi yang sulit gitu. Dan juga kita nanti bakal materinya juga gak benar-benar sulit banget, bener gak Kaskan? Easy kok, gampang. Awal-awal. Semua tergantung mindset. Betul. Tapi santai aja sih. Grammar pun gak di grammar yang 16 tenses. Kalau tenses itu masuk ke part of speech kayaknya deh. Kalau beda deh tenses sama part of speech. Kalau grammar itu mencakupi 2 hal tadi, tata aturan, juga tenses, sama dengan kayak bahasa Indonesia juga ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti dan segala macamnya itu masuk ke grammar juga. Intinya yang berkaitan dengan tata bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia kan mencakup EYD dan hal-hal yang berkaitan sama tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Gitu. Gimana Kak Aska? Cuman, grammar tuh kayak EYD 5 ya. Hmm, menurutku ya iya, tapi menurut beberapa orang ada yang bilang tuh susah, ada yang bilang gampang. Tapi menurutku so far mending it masih
Oke. Jadi sebenarnya tuh grammar tuh kan juga nggak butuh belajar grammar kalau kalian tuh consume English literature or media every time karena kalian udah terbiasa sama grammar-grammar kayak gitu. Saya bahasa tuh lebih dibiasakan aja sih, but ya effortnya gede. Betul. Kayak buat aku gitu sih. Intinya jangan Tajwid. dibawa susah aja. Gini deh, kita biar biar lebih apa ya, lebih diskusinya lebih luas lagi. Ada nggak teman-teman yang mau ditanyain tentang PPT slide kedua kita ini? Langsung resen aja. Nanti kita bakal bantu ngejelasin, bener gak, Kak Aska? Bener tuh, Boleh. bahasa Inggris selalu menyenangkan bersama Kak Aska, betul. Apakah benar? Apa kau harus membantai kalian nanti tahun depan? Oh ya, tahun depan agak harus intensif banget ya. Wow. Asal nggak Tuh, kepental, malas. kita Malas. kita ini aja ya, apa? Kita bikin PPT ini aja. Kemarin aku sama Kak Aska, dia tuh kepental beberapa kali sih. Jadi aku tahu rasanya melihat Kak Aska terpental dari Zoom. Diam. Kasian bener. Jangan Oke, lupa ini gimana nih? Ada yang terbantu. mau nanya gak nih? Litbing 1000 manifesting. Amin. Bisa Tenses kok. tuh udah berapa, Dinan? Ada yang nanya. Tenses 16. 16. Tapi tadi ada yang apa? Part of speech masuk ke tenses. Menurutku itu dua hal yang berbeda sih. Mm-mm. Part of speech itu bagian-bagian dari itu kalimat kayak misalnya noun, determiners, terus atau enggak kalau enggak salah tenses itu masuk ke part of speech. Kayaknya gitu. Kalau menurut Kasih gimana? Iya, sama aku setuju. Ya kan? Beda sama tenses. Part of speech tuh lebih dasar banget. Kayak noun, adjective, verb. Part of Oke, speech jenis kayak kata. Bener. Kayaknya gak ada yang nanya nih tentang ini. udah gak ada nanya Kadinan, lagi nih. Mau on mic nggak apa-apa. Sebenarnya kita iya. lebih suka on mic sih. Ada nanya Kadinan tuh, Kak angkatan Dinan angkatan berapa? berapa? Angkatan 24. Oh, Ada gak percayaan? Bohong. Kenapa orang-orang tidak percaya ya? Masa kita harus membuktikan dengan KTP? kata Bida ada kelasmu. Muka kakak dewasa banget. Ah, subhanallah. Berarti cocok banget ya untuk ini udah cocok banget untuk menikah nih kayaknya kalau udah dewasa. Waduh, pria Direct and matang. indirect. Yang 2002 kan Kak, Waduh, suami able banget. sepertinya kamu ada calon deh, Alna. Ngeri bener. Udah cocok jadi bapak. Aduh. UI dulu Kak. Kayak Bener, kita seumur bapakku. iya ya. Kenapa aneh banget kenapa ada kosakata pria matang. Jadi lebih Memang takut. pria matang. Young Daddy ini ya, kalau masa Young Daddy kemarin tuh aku tuh pernah dimiripin sama yang pertama, yang jujur-jujuran aja nih. Sama Dilan Cemek udah, sama Ardito udah, sama Satria Mahathir udah. Ya kalian yang menilai sendirilah. Tolong jangan samakan saya sama Satria Mahathir, teman-teman. Tapi mirip tahu kalau dipikir-pikir Ya, sama Satria. nyesel ngingetin. Ya, Ini ide PPT ku juga deh, ide desain PPT. Makasih ya guys buat ngingetin. sorry ya kalau aku orangnya bahasa Inggris banget. Ini pada komen cogil-cogil semua ini parah. This is Cogil. Kata kamu mirip Nobita. Nih ada lagi berarti 4. Ada yang baru nih. Belum Mirip menemukan Nobita. kayak cowok Ghibli. Iya, cowok Ghibli juga. Ya jadi tolong miripkan saya dengan semua semua hal yang kalian bisa pikirkan, tapi jangan miripkan saya dengan Satria Mahathir karena kemarin Satria Mahathir kalah main tinju. Ninendra Mahathir. Ya, Satria Mahathir main tinju masa tinjunya begitu ya kan?
Kecewa saya sama Mahathir. Ini lagi satu mirip Alam Ganjar. Udah cukup ya untuk imitasi tadi sudah cukup. Kak Aska boleh dilanjutin. Oke, ini apa yang mau dilanjutin sebenarnya? Apa mau di-spill materi speaking with us-nya? Boleh. Oh, kayak apa ya materinya? Kayaknya ada beberapa yang udah kena spill dikit-dikit ya tentang self-improvement lah. Kayak materi Speak With Us tuh judulnya Overcoming with Burnout. Sama apa tadi? Overcoming with Burnout, Fear of Missing Out atau FOMO, and Demotivation. Aku lupa ya sama materinya. Ya, intinya bakal banyak hal yang akan kita bahas di Speaking for Dummies gitu kan. Karena Ya, sebelumnya, karena aku sama Kak Aska ini, karena aku mau masuk psikologi dan Kak Aska udah masuk di psikologi. Kemarin kita namain kita itu duet apa ya? Duet psikopat ya? Duet psikopat. Ya, intinya kita tuh psikologi duet gitu, bukan psikopat. Nah, kita bakal ada sesi kayak konseling gitu. Maksud konseling bukan kita ngasih saran. Kita bakal dengerin gitu. Karena kita sekarang ada berempat ya. Ada Nevada sama ada Zaki. Ya, kita bukan konseling. Karena dalam psikologi sendiri, ketika kita masuk ke dalam psikologi, apalagi masih di season 1 sih, di S1 ya. Di S1 kita pun nggak boleh mendiagnosis orang lain. Itu ada benar sekali. etikanya dalam psikologi. Bener gak, Kasta? Mm-mm. Ya, Aku masih jadi kita maba loh, bukan, aku masih kecil. ya maaf adik, ya intinya kita bukan ngasih saran kayak psikolog. Kita cuma mau dengerin kalian cerita with all ears. Jadi kalian cerita aja apa yang mau kalian ceritain tentang apapun. Jadi aku pengen kita belajar, aku, Kak Aska, Nevada sama Zaki pengen kita itu belajar bahasa Inggris tanpa ada beban gitu. Makanya kita perlu terbuka juga. Maksudnya dalam artian terbuka sama apa yang sedang kita pelajari, sama terbuka dengan apa yang akan kita pelajari gitu. Tuh. Jadi materi di Boleh. Spin for Dummies itu bakal banyak hal-hal yang dibahas tentang psikologi. Sebenarnya bukan begitu, Kak Aska? Benar. Lebih ke Mm-mm. self-improvement and we care about your own mental state. Dida Betul. bilang, kita suruh bikin sesi debat. Emang kita mau debat apa? Ini Debat apaan? kan aku tidak Tapi terlalu suka politik. apapun debatnya, kita tetap Prabowo. Karena Prabowo udah gap year 4 tahun. Betul kan teman-teman? Siapa yang milih Prabowo karena Prabowo gap year? Tolong ya nanti editor tolong di-cut. Nggak bisa, bukan aku yang bagian Jangan upload. bawa politik, Bang. Takut. Enggak, pokoknya kalau Ganjar mirip Homelander, terus kalau ini siapa? Anies. Itu Anies kan kemarin kalau nggak salah gayanya itu begini ya. Itu mirip ini Yuta Okutsu di Jujutsu Kaisen. Terus kemarin juga apa Prabowo gayanya apa kemarin ya? Kayak gini deh, kayak Sukuna. Parah. Jadi sebenarnya Siapa mereka sih? itu adalah kenapa? Anies pernah bikin nggak sih gaya Gojo yang domain expansion? Kayak gini kok nggak salah. Oh iya, Sempat gini. viral di Itu yang Twitter. Anies. Ini yang Anies. Gini. Terus yang Capres. ini yang kayak gini tuh kalau nggak salah Prabowo deh, Sukuna. Terus yang satu lagi Yuta ya kalau nggak salah ya. Apa siapa ya? Lupa. Obser. Sorry. Tolong editor. Emang bakal ditonton di recordnya sama yang upload. Enggak sih. Takut. Enggak sih. Bukan aku yang bagian upload soalnya. Yang penting gak Ganjar. Oke, udah kita cukupkan pemilu ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Apa ya? Nah, baru sini sesi konselingnya. Oh ya, benar. Bikin sesi bahas hal dewasa, Kak. Kayak layar pajak. Aduh, aku nggak mau bayar pajak nanti. Malas.
Oh iya, teman-teman, tadi kenapa kita pengen ngajak kalian itu ngobrol kan, pakai bahasa Inggris ataupun enggak gitu kan? Ya, karena aku tahu banget di kelas-kelas KASKA yang sebelumnya, itu kan kalian ditekanin banget tentang vocabulary kan. Jadi kita tuh pengen ngelihat progres kalian dalam memahami vocabulary. Udah berapa vocabularies yang udah kalian dapetin dan bisa berapa vocabularies yang udah kalian bisa terapkan. Jadi tujuan kita juga ngadain sesi ngobrol di awal-awal ya tujuannya juga buat itu. Karena gini, ketika kita belajar vocabularies, kita mungkin pengaplikasiannya ada dua. Antara itu kita menulis dalam diary kita, atau kita menggunakan itu ketika kita ada di sebuah conversations gitu. Jadi aku pengen kalian juga bisa menerapkan apa yang kalian dapat dari kelas-kelas KSK yang sebelumnya gitu. Ya semoga aja ke depannya makin banyak ya yang mau menceritakan hari-harinya, dan aku sekali lagi pengen ingetin ke kalian, jangan merasa malu dengan speaking kalian gitu. Aku tahu rasanya gimana ketika kita mencoba untuk mengekspresikan apa yang sedang kita pelajari. Misalnya kita sedang mempelajari bahasa Inggris dan kita mencoba untuk menerapkan bahasa Inggris kita di lingkungan sekitar kita, tetapi respon orang-orang itu tidak enak ke kita. Aku dari orang Madura, dan ketika aku belajar bahasa Inggris, lingkungan sekitarku tuh kayak reviews apa yang sedang aku pelajari gitu. Ketika aku mencoba untuk ngobrol pakai bahasa Inggris, mereka bilang, ah apaan sih pakai bahasa Inggris? Dan ketika itu aku ngerasa kayak, wah kayaknya gak cocok deh gitu untuk menerapkan apa yang sedang aku pelajari di lingkungan sekitarku. Dan akhirnya aku tetap belajar belajar bahasa Inggris meskipun orang-orang sekitarku itu kayak menolak, bukan menolak sih, kurang tepat aja untuk aku bisa menerapkan apa yang sudah aku pelajari. Akhirnya sejak itu aku mencoba mengekspresikan apa yang sedang aku pelajari itu lewat lomba. Aku di tahun-tahun aku sedang belajar bahasa Inggris, aku ikut beberapa lomba speech English, terus juga lomba debate English, dan aku juga sempat ikut beberapa lomba vlog using English. Dan beberapa mungkin aku gak menang, beberapa lagi mungkin ada yang menang. Dan akhirnya pada saat itu aku merasa bahwa teman-temanku udah tahu bahwa aku itu punya kapabilitas dalam belajar dalam bahasa Inggris, sehingga ketika aku mencoba menerapkan bahasa Inggris lagi, mereka tidak mencemooh lagi gitu. Maksudnya gak kayak, ah apaan sih bahasa Inggris? Jadi mereka lebih ke menerima, oh dia ngobrol bahasa Inggris karena mungkin sudah melewati banyak sekali proses gitu. Nah, aku ingin kalian menerapkan hal itu juga. Intinya apapun yang orang lain ucapkan tentang apa yang sedang kalian pelajari, apa yang sedang kalian lakukan, ini jangan dengarkan aja, fokus on you. Jadi ketika kalian menghadapi banyak masukan sih, kayak cemoohan dari orang lain, kalian tidak diterima, dalam artian apa yang sedang kalian pelajari itu tidak bisa diterapkan oleh lingkungan sekitar kalian, ya it's okay. Karena tidak semua hal di dunia ini perlu setuju dengan apa yang sedang kalian lakukan gitu. Jadi fokus on you, kalian tetap fokus sama apa yang ingin kalian lakukan, dan pada suatu saat nanti berjalannya waktu, kalian akan mendapatkan hasil dari proses kalian. Dan orang-orang lain tidak akan peduli dengan progres kalian. Mereka hanya akan tahu tentang hasilnya. Tuh, intinya fokus pada diri kalian sendiri aja. Makanya aku sekali lagi mau bilang, ketika besok ada sesi ngobrol-ngobrol gitu, yang jelas, kalian harus berani aja. Itu menjadi modal penting dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua, kalian harus juga merasa bahwa kalian merasa perlu dengan bahasa Inggris. Ya, itu bisa dimulai dengan kalian punya tujuan-tujuan kenapa kalian harus belajar bahasa Inggris. Gitu. Gimana nih, kalian janji gak ke depannya bakal percaya diri, kalian ke depannya bakal lebih terbuka lagi kepada apa yang sedang akan kalian pelajari. Kalau kalian berjanji kepada diri kalian, ketik 1 di kolom chat. Wah, banyak banget. Banyak banget. 9. Kenapa nih 9? Iya nih. Berarti 9 kali kali. Oke, oke. Mewakili berarti. Oke, aku sudah melihat banyak sekali ketikan 1. Berarti kalian udah janji sama diri kalian sendiri
untuk belajar bahasa Inggris ke depannya lebih terbuka dan kalian lebih berani lagi untuk mempelajari apapun yang akan kalian pelajari, dan kalian tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang progres kalian. Karena it's okay if you are at the lowest stage of yourself. It is okay if you want to cry. It is okay if you want to be sad. If you want to sad, tapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang oke ketika kalian hanya menerima sesuatu itu tanpa memperbaiki hal itu. Jadi maksudnya kalian itu tidak apa-apa ketika kalian ada di fase terendah dalam hidup kalian. Kalian tidak apa-apa kalau misalnya kalian mau nangis gitu. Kalian juga gak apa-apa kalau misalnya kalian itu lagi merasakan kesedihan yang mendalam. Tapi yang tidak oke itu ketika kalian hanya memilih untuk stuck di fase-fase yang tadi. Sama dengan belajar bahasa Inggris seperti itu. Oke? Banyak dapat quotes di pertemuan ini. Ya, aku juga bingung sih sebenarnya, kayak kalau kita di bahasa Inggris ya, kalau kita ngebahas soal terus, aku yakin sekarang kan ada sekitar 500 orang. Aku yakin pertemuan kedua 400, pertemuan ketiga 300, pertemuan keempat 200, berkurang terus. Karena aku juga pernah ngebuat satu grup breakdown literasi bahasa Inggris, dan di sana itu benar-benar isinya mereka itu craving about kapan sih Kak mau mulai belajar soalnya. Ya mereka itu gak fokus sama progress by basicnya gitu. Mereka hanya memikirkan tentang kapan mulai kita ngerjain soalnya. Ya intinya mereka itu mengharapkan mereka itu segera bisa mereka bisa untuk menyelesaikan soal-soal. Dan aku tidak ingin kalian memikirkan hal seperti itu. Karena fokus dengan hal-hal yang kita perlu pelajari meskipun itu dari hal basic. Oke, kalau dari aku gitu aja sih Kak Aska. Kalau dari Kak Aska mungkin Zaki sama Nevada, silakan. Kalau aku so far aman. Kalau dari Nevada sama Zaki, gimana? Ya, aku setuju banget sih sama yang disampaikan Dinan tadi gitu ya. Kalau kita tuh harus apa ya? Kita kalau belajar tuh nggak boleh ibaratnya tuh nggak boleh gerasa-gerusu gitu loh. Kita harus menikmati prosesnya dulu dari basicnya dulu. Jangan jangan apa ya? Jangan FOMO gitu. Dan di sini kita tuh pengen apa ya? Istilahnya ngajak kalian tuh biar kita nih eh, suka dulu sama bahasa Inggris, kita mencintai bahasa Inggris dulu karena eh, yang paling penting kan kita tuh suka dulu nggak sih? Jadi eh, dari situ nanti kita bisa mungkin lebih enjoy belajarnya nanti ke depannya, jadi lebih enak gitu. Dan em, ya gitu aja sih mungkin. Dan jangan jangan ya itu jangan gerasa gerusu, jangan jangan ngerasa kayak gue harus bisa semuanya, kayak gue harus apa kayak ya gitu gimana deh. Jadi intinya tuh kita harus menikmati setiap prosesnya aja, jangan jangan terlalu terburu-buru atau kayak ya ibaratnya tuh kayak pengen cepet-cepet bisa tapi nggak mau buat berprogres gitu. Jadi ya gitu aja sih dari aku. Oke, mungkin aku mau izin tambahin aja kali Kak. Mungkin dari aku lihat di komen karena banyak masih yang pengen banget belajar Inggris tuh dari bahasa bayi dari anak-anak apa sih dari bahasa bayi gitu. Nah, aku ada sedikit tips. Ini dipakai sama guru-guru aku di SMA karena kemarin banget ada pertukaran pelajar dan ada siswa dari Australia datang ke sekolah aku, dan guru-guru tuh guru-guru aku tuh pengen komunikasi sama dia tapi kayak mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi cara mereka belajar adalah, halo, masih nge-lag gak guys? Nggak aman. Oke.
Jadi guru-guru di sekolahku tuh belajarnya mereka download U-Dictionary. Jadi U-Dictionary itu aplikasi. Aku gak endorse, tapi U-Dictionary itu bagus buat yang mau belajar Inggris dari nol banget. Dan uh, mereka itu belajar dari buku anak-anak. Karena buku anak-anak tuh bahasa Inggrisnya nggak terlalu banyak. Dan kalian baca aja, terus nanti misalkan ada kata-kata yang kalian nggak mengerti, itu kalian bisa cari di internet. Dan itu cara guru-guru aku belajar nambah vocab. Dan yang paling seru itu kita belajar Inggris itu dari lagu sih, dari film tuh. Dan cari Apalagi teman lagunya Taylor Swift. Bener gak, Zak? ya, buat film recommended Harry Potter ya kalau mau ini, tapi kalau mau yang ringan-ringan recommended nonton kartun anak-anak. Itu bagus banget buat yang mau belajar bahasa Inggris. Adik aku juga belajar bahasa Inggris dari kartun, dan TOEFL dia bahkan lebih tinggi dari aku. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Harry Potter, kamu lebih suka apa, Zak? Karakter favorit di Harry Potter? Of course Harry Potternya dong. Oke. Teman-teman ada yang menanya favorit karakter in Harry Potter gak ke aku? Aku udah nungguin ini sih. Ya, udah pada Apa tahu. tuh? Ya Dinan, apa Dinan karakter Ya, kesukaannya? udah pada tahu. Wah, teman-teman ini. Mana? Aku merasa dihargai banget nih. Berarti kalian selalu mendengarkan aku. Emma Watson. Aku salting banget nih, teman-teman. Aduh, gimana ya? Benar sekali, Hermione. Ini lagi satu Bellatrix. Masa ngefans sama Bellatrix? Ya, kenapa aku ya sebenarnya ya kalau misalnya aku boleh jujur nih, ini kan namanya Ferdinand Blanco. Ini sebenarnya belakangnya ada lagi Ferdinand Blanco Granger gitu. Nah, sebenarnya kenapa aku suka Hermione, karena ya dia merepresentasikan intelligence dan juga dia merepresentasikan perempuan yang berani, dan ya aku suka aja sama karakternya. Sebenarnya suka sama Emma Watson-nya sih, tapi karakternya juga suka. Oke guys, yang minat sama Kadinan boleh follow Emma Watson ya. Lanjut, sorry aku potong. Mau apa ya tadi, lupa nih. Terus apa? Aku mau jawab, adik aku itu SMA kelas 1 tapi dia kelahiran 2009 guys. Dia akselerasi. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, buat ini juga mungkin setelah kalian belajar dari film, dari buku, itu kalian bisa cari kata-kata yang for fun ini, kayak kalian misalkan penasaran nih sama tiba-tiba mau tidur kepikiran ini bahasa Inggrisnya apa ya, terus langsung buka ini internet gitu. Itu biasanya kayak gitu tuh otak lagi bener-bener pengen belajar banget kan biasanya kalau kayak gitu. Aku angkatan 2023. Oh my god. 2023. Aku Horizon guys. I'm 18 years old. $18 years old? Yes, I'm 18 years old. 18? Kamu ulang tahunnya kapan? Aku 19 tahu, 2004. Aku November. Wait, kamu 2003, bulan November, but you're still 18 years old. No, I'm 2004. Berarti aku tahun ini Oh, 19. oh, shock. Kenapa, Kaska? Emang mau nanya-nanya tanggal lahir sama tanggal ulang tahun, mau ngasih kado apaan emang? Bukan, tadi aku kira si Zaki itu ulang tahunnya 2003. Lahir tahun No. 2003, tapi dia umurnya 18. Like, I was confused, like the math isn't mathing. Kayak aku Sorry. 19, dia masih 18. Salting dia, jiwa aku salting, tuh masih bener, salting, 17. Kaska salting. Enggak, aku nggak salting, kok biasa aja kok. Ya, I'm not jealous, guys.
Aku mencintai satu orang yang namanya Hermione Granger. The one and only Hermione Granger. Not fiksi bang. Ya oke teman-teman. Tadi udah dari Zaki, terus juga dari Kaska juga. Belum Kaska ya, dari Nevada. Oh Buat iya. Yoda. Sekarang dari Kaska nih, gimana nih? Oh ya, aku mau nambahin juga kalau kalian buat yang wibu, aku saranin kalau kalian belajar bahasa Inggris, ya baca manga sih, baca manga yang pakai bahasa Inggris. Hai, wibu, aku males sama stigma buruk wibu. Tapi emang iya sih, dicap buruk. Tapi nggak semua wibu tuh buruk kok. Ada yang berprestasi. Justru malah berprestasi tuh anak-anak wibu, Betul, Hidup ibu. betul. hidup wibu. Tapi kok wibu masih Dan masih mandi ya. ya itu wibu yang gak mandi tuh, aduh, kalau ngejelekin satu fanbase jadi takut diserang deh, tapi gak jadi. Yang jelas itu hanya ada di TikTok TikTok ya, ibu akun benar sekali. Oh teman-teman, tadi Kaska mau dilanjutin nggak, mau ngobrol apa tadi? Enggak sih itu aja kalau buat yang suka nonton anime atau baca manga bisa lewat itu. Aku dulu suka baca manga sering. Tapi sekarang semenjak kuliah agak susah ya. Oke. Wibu TikTok Ya, cakep. Yo. ya bener, baca. Aku jarang sih baca manga. Cuma aku aku jujur aja, aku belum pernah namatin satu buku bacaan bahasa Inggris full gitu, belum pernah. Aku sekarang lagi baca ini sih, buku full English yang aku belum tamat-tamatin sampai sekarang. Judulnya apa ya? Bentar, aku cari dulu nih, aku lupa judulnya. Pokoknya itu tentang dokter, dokter. Bentar. Hmm. Kalau rekomendasi dari aku baca ini sih Detektif Conan. Ih, ngomongin buku novel, aku juga mau rekomendasiin itu Better Than the Movies. Itu bagus. Romance comedy. Coba deh. Bentar ya teman-teman, aku lagi nyari bukunya. Hmm, oke. Ya, kalau aku sih rekomendasi, aku tergantung selera kalian aja sih. Kalau aku nggak terlalu suka yang sebenarnya tergantung tergantung orangnya aja sih. Aku pernah disuruh baca manga Hmm. dalam seminggu 300 chapter. Oh ya, aku udah dapet nih judulnya. Judulnya itu A Doctor's Story of Love and Loss. Jadi itu ngejelasin tentang cerita dari seorang dokter yang kerja di rumah sakit. Ya dia mendapatkan banyak sekali pengalaman atau juga pelajaran hidup gitu, tentang bagaimana rasanya jadi dokter yang harus menghadapi perasaan kayak melihat orang meninggal, melihat orang selamat gitu. Pastikan itu banyak hal yang apa ya, roller coaster banget kan perasaannya, pas ketika berhasil menyelamatkan pasien, mungkin akan ada sesuatu yang bikin mereka senang, tapi kalau misalnya ada seseorang yang meninggal yang dia tangani, pasti itu akan menimbulkan perasaan yang berbeda kan. Dan itu yang aku sedang baca sih. Tapi kalau masalah ini tuh cocok jadi rekomen buku dari aku, enggak sih, karena ini tuh aku jujur aja, aku belum namatin ini karena diksinya itu lumayan lumayan apa ya, lumayan berat juga, terus juga yang dibahas pakai bahasa-bahasa yang cukup bisa dibilang tingkatannya bukan B lagi, tapi mungkin udah di A. Aku juga pun untuk ngebaca ini harus bolak-balik translate, dan aku catat pembahasannya, dan aku ngerasa ini juga lumayan buat ningkatin vocabularyku. Benar tadi kata Kak Aska, kalau misalnya kita mau nyari rekomend buku, ya itu tergantung selera juga gitu. Kalau Biasanya kalau masalah literasi gitu suka bahasanya udah berat-berat. Jadi emang biasanya itu orang-orang mulai dari buku anak-anak atau film anak-anak itu biar benar-benar bahasanya itu lebih mudah dimengerti. ya, dan aku juga setuju tadi yang film Harry Potter, aku berapa kali ya rewatch ya, aku lumayan sering juga rewatch Harry Potter untuk nonton Hermione aja.
Di Harry Potter sebenarnya pelajaran hidupnya yang aku dapat dikit. Yang aku dapetin adalah aku bisa ngelihat Hermione Granger. Ya, benar-benar 1000 kali tidak akan cukup untuk rewatch Harry Potter. Benar. Kalau kalian nanya aku apakah aku punya pacar apa enggak? Iya, pacarku adalah pacar fiksi, teman-teman. Emma Watson. Enggak, bercanda. Aku tuh suka Hermione ya karena aku yang tadi udah jelasin, representasi tentang intelligence gitu. Dari semangatnya belajar juga, itu bikin aku juga semangat dalam belajar. Tapi untuk tahun ini udah rewatch sih. Untuk tahun depan aku gak tahu akankah ada rewatch lagi di Harry Potter atau enggak. Tapi kayaknya akan nonton film lain aja gitu. Tapi itu cocok banget kalau misalnya kalian jadikan itu sebagai referensi untuk belajar bahasa Inggris. Dan juga aku pertama kali belajar aksen, kalau misalnya ditanya aksenku apa, aku aksennya itu agak mix juga sih. Aksen British aku agak-agak bisa, American, tapi tidak terlalu jago. Ya aksen Indonesian gitu. Dan pertama kali aku belajar aksen, aku langsung belajar British. Dan aku langsung terapkan itu di lomba speech pertama aku di Solo. Dan waktu itu, meskipun aku gak menang, waktu itu aku ikut lomba National English Speech dan semifinalnya di Solo. Aku berangkat ke Solo waktu itu dan aku pakai British accent yang sedang aku pelajari. Ya, yang lainnya pakai American dan aku pakai British. Jadi itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang berbeda aja. Tapi bukan berarti lebih baik, cuma berbeda aja. Ya sama dengan kita belajar aksen yang mana, tergantung, maksudnya terserah kalian mau belajar aksen apa, tapi yang jelas itu hanya membedakan kalian aja, bukan membuat kalian lebih bagus aja, enggak. Itu tergantung mindset aja, betul kata teman-teman, tergantung mindset. Gitu sih. Tergantung perspektif masing-masing. Betul, Some tergantung people say perspektif. that people who use British accent are fancy, they look a bit more fancy, but personally, aku lebih suka American accent. Jadi tergantung orang-orang aja sih. Aku malah ini Aku Kak, aku senyamanku aja sih. pengen balik ke American accent karena aku di British accent itu bukan British accent tapi Harry Potter accent. Jadi aku kayak ngomong itu sebenarnya bukan British accent, lebih ke Harry Potter accent aja karena aku belajar accent itu lebih ke nonton film kan waktu itu. Jadi aku mencoba untuk ngobrol pakai British, yaitu yang aku dengar dari Harry Potter. Makanya aku pengen balik lagi ke American accent gitu. Kak coba ngomong panjang nanti deh di akhir. Tapi gak bener-bener British gitu kok, kayak standar banget gitu. Australian accent. Kalau menurutku Australian accent itu lebih ke mix antara English sama British. Kalau menurutku Indian accent itu lebih gacor. Indian accent lebih gacor. What do you do? Don't tell me what to do. Seperti itu. Gacor, men. Singapore Tapi accent top di keluarga tier. itu lebih ke Singlish. Lebih ke apa? Singlish. Singapore English. Oh, Singapore Because English tuh yang Asian accent gak sih? ya, you come here lah. oh. Because itu di Malaysia gitu juga. yeah, Di because Malaysia kayak in my family there's like native Singaporean, and he often speak in Singapore English. So since I was a kid, I often kayak ikutin aksennya dia gitu, and that's cute, that's funny. kalau aku di keluarga, aku bisa berapa bahasa ya? 2, 3, 4. Aku di keluarga aku pakai 3 bahasa. Don't get me wrong, tapi yang pertama bahasa Madura, bahasa Jawa, sama bahasa Indonesia. Coba ngomong bahasa Madura. Coba Nan, Wah, bahasa negara ini Maduranya ini gimana? literasi bahasa Madura jadinya kalau aku memulai. lah, nggak apa-apa. Jangan, nanti di record, nanti aku malah masuk konten-konten di Instagram. Coba bahasa Inggris pakai dialek Madura kan? Iya nggak ada. Oh iya, coba.
Jangan serius, itu akan melekat Cuma di nggak kuping apa-apa. kalian selama 1 minggu ketika kalian sudah mendengar bahasa Madura. Hey, ini banyak banget yang mau loh. Jangan. Pokoknya kalau misalnya kalau besok-besok mencapai 800 sampai 1000 partisipan, besok kita menggunakan bahasa Madura di awal-awal. Oh, catat guys, catat. Ini udah di record ya. Oke. Aduh, kenapa Kak Satria ya? Aduh, Satria. ini aku juga bisa bahasa Sunda, Indo, bahasa Sampurasun. gitu, mas. Bahasa apa sih bahasa G? Bahasa Inggris, bahasa Korea, tapi cuma tahu Shibal doang. Bahasa G Indo gitu loh Kak, kayak kagamugu. Ya gak sih? Oh, Ya. Aku mau nanya, Nevada sama Zaki juga belajar bahasa apa selain bahasa Inggris? Mau Nevada dulu yang Aku, jawab. Oke, Nevada dulu deh. oke. Ladies first. Aku tuh sebenarnya tuh tertarik banget sama bahasa Korea. Ya karena aku juga K-popers ya guys. Ini background aku adalah background suami aku. Jadi ya aku cewek Jaehyun guys. Jadi aku pengen banget belajar Korea gitu. Cuman masih ya masih apa ya? Kayak ya masih baru mau mulai gitu loh. Dan ya gitu ini sih. yang Tapi aku pengen banget sih. yang namanya suami Haechan, suami Jaehyun. Ini udah gak ketolong sih. Aku udah gak bisa sebagai calon psikolog. Aku udah gak bisa nolong. Lah, Udah gak bisa kenapa? nolong. Udah gak bisa nolong ini. Udah saraf otaknya. Kalau misalnya kita nanya ke Pak Ryu Hasan sekalipun, pasti dia bilang udah gak bisa ketolong. Udah susah. Tuh. Masa dikira punya suami beneran? Enggak dong. Parah lah, Dinan cewekmu aja fiksi. Kan tadi kita bercanda itu. Kayak yang mahasiswa psikologi biasa aja, sebenarnya itu hanya gimmick. So, Nevada beside Korean apa lagi? Apa ya? Udah sih itu sama Jepang sih aku pengen. Soalnya Oh my God. ya gitu aku pengen bisa bahasa Korea, Jepang, udah sih gitu. Dan mungkin apa ya? Pengen bisa belajar bahasa ini apa bahasa Cina kayak kan Hao, Cina ya cuma kayak susah banget kan. Jadi kayak ya semoga aja bisa ya guys. Bahasa Bahasa Rohingya. Rohingya gimana bahasa Rohingya? Bahasa Rohingya. Aduh, kalian nih mood booster banget kalau kata Gen Z mah. Bikin orang ketawa mulu nih komen-komennya. Aneh-aneh Bahasa Rohingya. Bahasa R itu apa sih? ini juga bahasa Panda. UTBK banget. Bahasa Panda. Aduh, kayaknya udah gak ketolong sih. Tapi balik lagi, pokoknya yang namanya tadi suami Jaehyun, suami itulah pokoknya udah gak ketolong lah pokoknya. Segera berobat sendiri aja intinya. Banyakin terapi, terus juga banyakin sadar lah pokoknya. Karena aku juga meskipun aku udah merangkai kata-kata nih ya, misalnya aku sampaikan ke kalian yang namanya suami itu kayaknya udah gak bisa ketolong deh. But Tuh kan. actually mostly kayak teman-teman aku yang kayak gitu tuh, mereka tuh misalkan disuruh beneran nikah gitu sama mereka, pasti mereka tuh maunya sama orang lokal yang soleh, yang pinter, Yang rajin ke masjid. Yang sholat 5 waktu di masjid. Benar begitu teman-teman. Aduh, aku jadi diserang nih karena aku menyenggol para Korean lovers. Aduh, aku nanti Twitterku diserang nih, parah.
Spill Twitter dong. Aduh, Twitterku nanti gak aman ini. Bahaya nih. Kira-kira Twitterku aman. Sejak kapan Twitter tuh ada yang aman? Aduh, ada yang tahu Twitter kita? Aku nih terancam nih. Oh ya teman-teman, pokoknya aku balik lagi ya ke materi tadi. Nah, intinya kita ke depannya tuh bakal bahas materi yang dari tingkatannya dari basic. Karena kita gak mau stay di basic aja, karena di KSK juga kita udah belajar tentang vocabularies dan belajar hal-hal basic lainnya. Di next pertemuan yang akan berjalan nanti ke depannya, bakal banyak tingkatan-tingkatan lanjutan dari pembelajaran yang ada di basic gitu. Nanti kita juga sedikit nyentuh grammar dan tapi akan lebih banyak nyentuh ke hal-hal kayak misalnya reading comprehension. Itu kita udah nyiapin materinya kayak apa aja listnya dan itu masuk ke subtes SNBT juga. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kayak merasa kayak ini DW-nya gak ada yang berkaitan sama subtes literasi bahasa Inggris. Tenang aja, pasti ada yang malah 80% itu berkaitan sama subtes literasi bahasa Inggris, even grammar sekalipun. Karena tadi udah Kak Aska sampein, kita emang nggak terlalu butuh grammar di literasi bahasa Inggris di subtes SNBT nanti, tapi untuk kita memahami satu konteks kalimat, kita juga perlu tahu konteks kalimatnya itu sedang membicarain apa, kapan waktunya. Dan hal yang perlu kita tekankan untuk memahami hal itu adalah ya kita harus paham sebenarnya tenses. Ya present, simple sama future itu yang basic banget dan perlu kita tekankan juga. Nanti kita akan sedikit nyari hal-hal yang bikin kalian bingung ketika kalian belajar bahasa kayak apa misalnya nih. Kayak misalnya the difference between which, whose sama whom kayak gitu, the difference between those sama this, hal-hal kayak gitu. Itu akan jadi bahasan-bahasan juga ke depannya. Kayak misalnya truth, to, dan berbagai macam hal lainnya yang mungkin itu bisa kita komparasikan gitu. Nah, itu akan kita bahas juga di Holiday with Us gitu. Nah, nanti akan ada sesi grammar juga. Tapi grammarnya enggak grammar yang susah kok. In overall aja kayak overview-nya juga santai-santai kok. Dan yang paling menarik sih speaking with us-nya gitu. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris karena sekali lagi tujuan kita kan bukan hanya untuk menaklukkan soal-soal bahasa Inggris, tapi kita juga setidaknya bisa belajar bahasa Inggris dan kita mendapatkan pemahaman dari apa yang sedang kita pelajari. Gitu. Intinya apa? Kita berani memulai, kita juga konsisten dalam proses dan kita berani untuk menghadapi konsekuensi belajar. Ya mungkin kita akan mendapatkan banyak sekali tantangan dalam belajar. Mungkin ketika kita belajar, kita ngerasa, waduh ini susah banget nih. Aduh, aku gak bisa ngerjain ini. Tapi berjalannya waktu, itu akan bisa kita selesaikan. Itu juga yang aku dapatkan ketika aku belajar bahasa Indonesia. Ketika aku belajar bahasa Indonesia kemarin, aku tuh gak bisa banget tentang SPOK. Tapi sekarang sejalan dengan berjalannya waktu dan sejalan dengan berbagai macam kesalahan dan ketidaktahuanku dan aku mencoba untuk memperbaiki itu, materi SPOK menjadi materi yang paling aku sukai di subtes literasi bahasa Indonesia PBM PPO. Itu jadi subtes yang paling aku sukai. Nah, nanti teman-teman misalnya nih mau nanya soal tentang literasi bahasa Inggris, kalian juga mau nanya tentang soal literasi bahasa Indonesia, boleh baca aku, gak apa-apa. Jadi aku akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya gitu, dan aku akan kirim ke grup. Jadi santai aja teman-teman. Yeah. And you guys can hit me up kalau mau belajar bahasa bareng, because I love to speak in another languages. Hit me up. Kalau gitu kayaknya udah semua hal udah kita sampaikan dan waktunya kayaknya udah ini deh. Udah mencapai Emang waktu jam berapa sih? kita. Jam berapa ya? 14 apa 15 ya? Aku lupa deh. Jam 3. 18. Oh, masih lama jam ya? 3. Masih ada waktu. Plus. Kalau dari Quizzes? teman-teman ada nggak yang ingin kalian sampaikan gitu? Terkait apa yang sudah kalian dapatin hari ini gitu. Ada nggak yang mau cerita? Atau mau Setelah itu nanya? kita akan tutup. Karena aku gak pengen lama-lama juga gitu. Karena bukan maksudnya aku gak pengen ketemu kalian. Bukan Ada gitu apa maksudnya. ini? Enggak, Kenapa maksudnya Dinan kayak pengen buru-buru? aku gak pengen kalian.
Aku gak pengen Parah kalian Dinan. capek gitu. Ini, aduh teman-teman, maaf teman-teman, kepencet. Tolong klarifikasinya. Aduh, kepencet, aduh. Enggak, bukan bosan teman-teman. Aku tuh lebih ke takutnya kalian kan sibuk gitu. Kalian mungkin ngebales chat-chat orang-orang gitu, chat-chat cowok kalian atau cewek kalian. Itu kan aku Mungkin Kak menghargai itu. Dinannya yang sibuk balas-balasin ya. Kenapa? Mungkin Kak Dinan yang sibuk balas-balasin. Enggak sih. Enggak. Aduh, aku diserang nih di kolom chat. Gak punya cowok. Misalnya tadi siapa yang bilang gak punya cowok tuh? Bida Bida gak bukannya punya cowok cowok, ya? Kak. Ente kan cowok, bro. Aduh, Waduh. aduh. Udah, jadi udah tahu deh. Jadi pelangi banget ini. Kenapa yang di tag Mustianto Bisa ya? pelangi PU kan? Siapa yang jadi Bida? Wah, parah. Ya, pokoknya teman-teman tadi aku ngobrol apa dia lupa. Ada yang bisa ngingetin? Sampai apa? Ya, Nuno, gak ada yang... halo. Sampai apa tadi aku ngobrol ya? Halo, Oh ya, Itu sampai... Nuno. can I like talk for a bit, curhat gitu? Boleh. Boleh. Ya, Akhirnya. sebenarnya cuman pengen nyeritain progres dari Agustus aja sih. Yang gua rasa tuh agak ngeslam gitu lah. Maksudnya nggak stagnan banget, tapi menurut gua lambat aja. Kayak misalkan EYD baru nyatet 2 kali. Yang lain harusnya udah ada 4 kali, 5 kali, 6 kali. Habis itu gue kemarin kan disuruh TO kan sama nyokap. Ya sebenarnya udah dapet nilai lumayan sih kalau gue bilang 300-400-an gitu. Tapi ya dituntut naik terus gitu loh. Dan gue juga bingung. Dan gue juga kadang-kadang masih banyak LC gitu loh. Yang kelewat gitu apa-apa. Makanya bingung aja ini. Sebenarnya gue pengen kayak ngelanjutin aja ya, ngikut alur alter aja gitu. Sisanya misalkan kalau nggak bisa gue kayak problem solving sendiri gitu. Misalkan soal ini nggak bisa gue problem solving sendiri, tapi kayaknya kayak ngelihat progres lain aja minder gitu loh. Apalagi obat fokus aja 1.000 belum nyampe gue baru berapa ya 800-an gue dan ya minder aja gitu. That's it I guess. Oke. Kalau pokoknya gini aja. Kalau merasa tertinggal tuh jangan terus-terusan berpikir kamu itu akan tetap tertinggal. Ya, kamu akan tetap tertinggal ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Ya, aku juga pun ketika aku merasakan hal itu ya, aku juga jujur aja aku ketinggalan nomor fokus. Dan aku memang merasa tertinggal, tapi aku mencoba untuk memperbaiki itu. Aku meskipun tidak baca obat fokus, mungkin aku baca Quora gitu. Dan kadang aku juga baca baca-baca apa ya, baca-baca hal yang ada di apa namanya? Itu artikel ya, baca-baca artikel yang aku pengen cari tahu gitu. Meskipun tidak sebanyak obat fokus dalam satu hari kadang, tapi setidaknya progresku itu ada sepersekian persen gitu. Dan ya jangan pernah ngerasa tertinggal terus, harus merubah mindset itu untuk bergerak agar kamu juga gak ngerasa tertinggal terus. Ya lakuin apa aja yang mungkin bisa menyusul. Tidak harus nyelesain semuanya dalam satu hari, enggak. Yang jelas intinya setiap hari itu harus ada progres. Itu aja kalau menurut. Ya, relate sih sebenarnya soalnya aku juga kan semi gap year kan. Aku angkatan 2023. Aku kalian 2004 ya guys, bukan 2003. Dan aku jujur emang banyak ketinggalan, terlebih jurusan aku itu jurusan seni. Jadi buat ngejarnya itu kita harus sambil bikin nirmana, harus sambil gambar pohon, gambar ini itu. Jadi bener-bener susah dan aku bahkan belum sampai ratusan. Obat fokusnya itu masih bisa dihitung jari. Tapi aku mengakalinya dengan aku itu suka baca-baca berita
Aku baca berita online dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang penting yang bikin kita terbiasa buat baca kan. Tujuan dari obat fokus itu kan bikin kita belajar, bikin kita semangat baca sama bikin kita literasinya itu kayak bisa terbiasa kok jadi scam sih scanning. Siapa itu yang nge-branding scamming tadi? Parah bener. Tahu parah banget. Ya, yang penting banyak baca guys. Yap, betul. Oh, Kalau dari aku itu aja. Kalau dari Kak kayaknya Aska, Nevada, atau mungkin Zaki, ada saran mungkin buat teman kita ini? aku udah sih tadi ya. Oke. Sebenarnya sih intinya sama ya, kayak kalau misalkan udah tertinggal gitu, aku pun juga sempat beberapa kali kayak sempat gak ikut kelas karena ya ada beberapa faktor gitu kayak sakit apa segala macam gitu, dan kan itu ketinggalan ya, jadi ketinggalan cukup banyak, dan ya nggak apa-apa karena yang penting tuh kita tuh walaupun kayak ketinggalan kayak gitu, itu nggak berhenti aja. Yang penting tuh kita tetap terus belajar, terus kita tetap terus intinya ada progresnya gitu setiap hari, walaupun sedikit. Tapi yang penting tuh kalian tuh tetap belajar dan Ada. aduh ada babe malu banget. Dan ya intinya gitu, kalian kalau misalkan ngerasa tertinggal tuh jangan jangan langsung kayak gue udah ketinggalan banyak pasti gue nggak bisa nih apa segala macam gitu, tuh jangan kayak gitu, karena selagi kalian Babe masih dulu mau atau bukan aja ya. berusaha itu kalian tuh masih punya Panggil aja. peluang yang besar untuk nanti kalian mungkin keterima di apa impian kalian gitu. Jadi ya gitu sih intinya, tetap 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 belajar terus aja, jangan jangan berhenti aja gitu. Babe semua sama Ina. Ada yang disampaikan Ki? Apa? Kalau dari aku sama kayak Nevada, Dinan, sama Zaki. Kalau aku yang penting tuh everything you did, like semua usahamu bahkan sekecil apapun tuh masih terhitung progress. But what's not okay is not attempt to do anything about it. Jadi lebih baik kamu melakukan sesuatu bahkan itu bahkan sekecil apapun itu, yang penting you made a progress daripada nggak berbuat sama sekali. Ya bener banget. Like the key here is just taking small steps. Indeed. Aku setuju banget kalau hal-hal yang berkaitan sama setiap hari kita setidaknya ada progres gitu. Aku setuju banget dengan hal itu. Keep moving forward. Exactly. Oh ya, by the way, mana Zaki? Dia kepental tah? Aduh, saya step by flash. Babe lagi sakit teman-teman. Tapi bukan berarti gak ngajar karena sakit. Tapi yang ngajar sekarang kan bukan Babe dulu gitu. Ya, jujur aja kita ngerasa dipantau ini. Iya. Gue ngajarnya lambat gitu. Jadi yang ngajar yang lain dulu. Ya, Babe ngajarnya lambat katanya. Jadi yang ngajar yang lain dulu nih. Ya, selamat berjuang. Belajar yang rajin. Belajar yang rajin teman-teman, kata Babe. Cepet sembuh, Babe. Sama yang Sehat lain dulu ya, selalu. aku udah nggak ngajar. Bye. Babe udah nggak ngajar katanya. Udah. Waduh. Jujur saya merasa dipantau. Enggak dong. Ya teman-teman, gitulah pokoknya ya. Kalau masalah motivasi, pasti kita punya motivasi sendiri gitu. Tapi ya kita tetap perlu afirmasi juga untuk meyakinkan diri kita. Makanya juga kan ada mentoring. Ya tujuannya juga untuk meyakinkan kita terhadap progres-progres kita. Dan menurutku cukup itu aja sih ya untuk hari ini, sore ini. Kak boleh sharing nggak? Ada yang nanya nih ke aku nih. Boleh deh satu orang terakhir deh. Silakan Vivi, terakhir nih, habis itu kita closing. Boleh. Halo. Halo. Hai. Halo. Jadi sebenarnya aku mau
kayak cerita aja sih. Kan aku tuh tinggalnya di Papua ya, jadi agak jauh dari kayak kalau Oh, misalnya kita belajar di Papua tuh agak lebih susah gitu untuk cari tentang informasi-informasi SNBT atau SNBP dan sisanya gitu. Jadi agak lebih susah buat ada hubungannya gitu. Jadi kan kalau misal di mungkin di pulau lainnya lebih gampang buat ada akses ke bimbelnya atau ke pelajaran-pelajarannya begitu. Dan aku tuh udah beberapa kali, sebenarnya aku tinggal di sini kan udah dari kecil ya. Jadi sejauh ini tuh aku banyak ragu. Halo. Halo. Aku tuh banyak ragunya gitu sama kayak ngerasa kurang aja gitu karena menurut aku kayak banyak hal yang susah untuk aku akses dan juga aku tuh aku sebenarnya mau sharing dikit ya kayak motivasi aku untuk kan aku mau ngejar FKUI ya tapi motivasi aku tuh yang paling besar sebenarnya karena dari sekolah aku kan itu ada event gitu atau kegiatan setiap tahunnya itu kita pergi ke pedalaman jadi kalau misal di sini tuh ada gitu loh. Jadi kayak tempat-tempat yang masih nggak ada jangkauan pendidikan, nggak ada jangkauan kesehatan gitu. Jadi kalau menurut aku kan aku udah beberapa kali ke sana ya dan aku bisa lihat banyak anak-anak kecil yang benar-benar kayak udah mungkin di seusianya kita tuh, tapi mereka masih baru belajar baca tulis dan juga baru belajar untuk mengerti bahasa Indonesia dan juga tapi mereka tuh semuanya benar-benar ada niatnya jadi itu yang bikin aku semangat dan juga aku cuma mau kasih kayak sampaikan ke teman-teman semua biar semuanya juga ikutan semangat gitu bisa lihat kayak ada orang yang emang susah dan aku nggak maksud maksudnya bikin mereka jadi sesuatu yang harus kita kelemahannya gitu jadi kita punya itu tapi kayak menurut aku ini bisa di-share karena semuanya kan bisa kenal gitu gimana kalau misal di luar itu banyak yang susah tapi mereka masih ada niatnya jadi kita kalau sekarang kita di alter ini kan menurut aku itu juga udah jadi salah satu platform yang membantu banget soalnya di sini nggak ada bimbel untuk belajar sama sekali dan aku tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya awalnya tentang SNBT tapi bisa ketemu alter ini dan juga jadi banyak belajar gitu dan jadi lebih mudah untuk aksesnya untuk gitu jadi sekian makasih. Keren banget, terima keren. kasih Vivi. Oh my God, Vivi, kamu banyak temennya loh di chat. Bener-bener banyak banget temennya. Aku juga Terima temennya, aku kasih mau dong calon Bu jadi temen Dokter. kamu, aku mau dong jadi temen kamu. Banyak temennya nih, tenang aja Vivi, banyak tuh banyak yang mau jadi temennya. Pokoknya apa ya, aku jujur aja aku kalau menyemangati orang lain tuh sebenarnya kurang. Tapi yang jelas, aku selalu bilang bahwa alternativa itu adalah pilihan yang tepat ketika kita ingin memperjuangkan mimpi kita. Karena aku jujur aja ketika aku jujur ketika SNBT tahun-tahun kemarin, aku ikut beberapa program program bimbel gitu dan ya aku gak dapet banyak hal dari itu maksudnya gak sebanyak apa yang aku dapet di alternativa dari segi materi mungkin aku dapat materi juga dari mereka tapi dari esensi belajar yang benar-benar aku bisa dapetin aku dapet di alternativa makanya tahun ini aku benar-benar menyerahkan 100% progresku itu di bersabar alternatif karena meskipun aku kedepannya mendapatkan penolakan-penolakan lagi, aku gak akan pernah menyalahkan alternativa karena balik lagi mungkin ketika aku nanti mendapat penolakan bukan karena alternativa tidak bisa membuat aku masuk, tetapi mungkin aku sendiri yang kurang berjuang dengan keras gitu. Sama aja kayak gini, pendidikan itu tidak akan pernah adil. Ya mungkin materi yang kita dapatkan di sekolah itu sama. Tapi bagaimana seseorang itu memproses informasi yang mereka dapatkan dari guru mereka itu berbeda-beda. Dari sebab itulah juga kenapa pendidikan itu gak akan pernah adil. Apalagi dengan kondisi para guru-guru yang kapabilitasnya itu berbeda-beda di setiap tempat. Gitu. Kalau dari aku gitu. Mungkin untuk closing nih, aku pengen ke Aska buat ngomong deh ke teman-teman, kasih semangat gitu. Sebenarnya diwakilin sih psikologi, sama calon psikolog. oh my God. Ngomong Sebenarnya dong, udah ngomong diwakilin dong. sih sama Dinan. Gak mau. Malas. Malas. Aku juga
speechless kayak aku mau ngomongin apa, saya udah diwakilin semua sama Dinan. Jadi kayak I think that's ya. Ya, Oh BTW, Nevada sama Zaki nggak ada ya? ada Nevada tuh Kak. masuk jurusan apa? Dan jangan Halo dia Kak. dia juga mau psikolog. Hah? Aku Iya. em, masih bingung sih, cuman emang aku tuh emang ada niatan untuk ambil psikologi. Wow. Oke, kalau gitu Oh, trio pada psikopat. trio Wow. psikopat. Iya, trio psikopat. Kalau aku antropologi. Ada yang mau antropologi nggak? Isi. Ya ini Takut. mah yang bilang mau ke antropologi pasti ngincar Zakinya, bukan ngincar antropologinya. No, ayo antropologi kita berteman. Tuh kan, TW nih, Cindy Borobudur ini Isi. pasti ini. Namanya Cindy Borobudur. Kenapa tadi Zaki lanjut? Apa? Aku mau ke antropologi. Antrop sosial UI sama antrop budaya Unpad. Karena Wih, saya cinta keren. budaya. Oh, Wih. pantes anak seni. Itu apapun yang kalian mau tuju, semoga lekas tercapai sih. Oke, kalau gitu closing dari aku pengen nyampein ini nih. Kita kan tadi cerita tentang progres gitu, cerita tentang keberanian. Aku juga mau nyampein satu hal. Mungkin aku I will tell you this point using English. Most teenagers out there feel like they're invincible, not just from a kind of invincible, but a kind of invincible that tricks them into thinking that tomorrow might be a better day to start chasing their dreams. Like they have an extra 10 minutes to get somewhere, but they don't. They don't have that extra time because all we have is just limited time. Jadi buat teman-teman, ketika kalian ingin mengejar sesuatu, jangan menunggu besok hari. Karena mungkin kalian tidak punya extra time itu untuk melanjutkan apa yang ingin kalian kejar. Intinya tetap percaya dan berprogres lah setiap harinya. Itu aja yang pengen aku sampaikan untuk closing di sore hari ini. Aku pengen kita foto bareng nih buat aku gak mau kalah nih sama PU, ada dokumentasinya soalnya. Bisa nggak kita on cam dulu nih? Baik, on cam semua. Let's go. Ini Kaska bisa dimatikan dulu PPT lucu kita ini. Oh, kita nggak quizzes dulu. Mau foto dulu atau mau quizzes dulu nih? Quizzes. Terus next aja nggak sih? Atau mau quizzes? Atau mana? Quizesnya besok aja kali ya. Quizesnya besok aja nih. Kayaknya teman-teman sebentar lagi nih ada kelas lagi nih, kasihan nih. Oh, oke. Besok berarti ya? Ya, besok. Oke, siap. Oke, then. Thank you all. Work hard, pray hard, istirahat. Semoga kita semua lolos. Dilolos plan terbaik SNBT. Nah, makin ayo foto dulu yuk, foto dulu. Ya, on cam dong teman-teman, on cam. Ayo, dokumentasi. Let's go. Wait, tadi perasaan 600 deh yang Jun. Kok jadi 300? Wow. Ya, ringan. Wah, banyak on cam nih. Yo, on cam. Si alam, sholat. Oh iya, boleh. Yo, on cam. Yo, on cam. Wah, banyak nih. Pokoknya kita harus mengalahkan slide dari PU tadi ya, teman-teman. Ayo, on cam yang banyak, on cam. Ayo. Oke, satu slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Ya elah, ada Genta. Mana? Sokbul banget Genta. Gen, lu kesini buat apa, Gen? Mana? Buat siap-siap, King. Oke. Next, Power Bumi akan maju. Jangan ditanya lagi buat apa join ke sini, tahu lah. Ya ilah, masa wah aduh, ada afiliator kopi Golda nih. Ada afiliator kopi Golda. Oke, teman-teman. Makasih, nanti fotonya aku kirim di ini ya, di Drive.
Tapi bentar deh, aku mau foto lagi. Tadi angleku gak bagus nih, kalau kata Gen Z. Oh, Satu, dua, aduh. tiga. Tunggu, Oke, tunggu. Lagi oke. dong, ulangin, Yaudah, ulangin. ya. Ada yang mau screen? Jangan lupa tag Instagram Alternativa, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih teman-teman semuanya. Thank you very Dan much. yang I mau love upload, you all. tag juga. Makasih Goodbye. semuanya. Thank you everyone. Makasih, Kak. Makasih banyak. Thank you guys for your Thank you time. guys. Semangat. You guys are Thank so you. cute. Thank you, Kak. Bye bye. Semangat, Wait, ini semangat.